adik-adik Pia Hatay Tegal, apa kabar? Semoga kabar baik untuk kita semua ya. Oke, setuju? Nah, maka mari kalau semuanya baik dalam keadaan baik, kita tepuk tangan bersama. 1, 2, 3. Nah, adik-adik, kita itu sekarang sudah mau masuk dalam renungan Minggu BKSN yang ketiga. Ini apa? Temanya, aku diberi tugas oleh Tuhan. Aku diberi tugas oleh Tuhan. Itu temanya ya. Maka kita itu harus tahu tugas-tugas kita apa saja. Tentu ada banyak. Maka dari itu adik-adik, mari kita ambil sikap yang baik untuk mengerjakan tugas-tugas kita. Tetapi juga kita harus tahu tugas-tugas kita itu apa saja ya kan? Ada yang tugasnya banyak, ada yang tugasnya sedikit. Nah, maka dari aduh, jatuh. Itu kan mau mengerjakan tugas saja ada hambatannya. Tetapi sebagai anak Tuhan, seperti Petrus yang hari ini kita dengarkan dalam bacaan BKSN Minggu ketiga, kita harus punya sikap untuk melakukan tindakan sesegera mungkin. Maka untuk adik-adik harus punya sikap rajin, tidak menunda pekerjaan, dan yang penting tekun. Termasuk pula tekun untuk mengikuti apa yang diomongkan oleh orang tua, para guru, teman-teman, dan juga Tuhan. Ya, maka adik-adik, bentuklah sikap untuk rajin melakukan segala hal. Jangan sampai setan menggoda dengan mengajak adik-adik untuk menunda-nunda tugas. Begitu ya, maka jangan lupa ada Petrus yang memberi adik-adik pengajaran. Jangan sampai adik-adik dikalahkan oleh setan yang bernama pemalasan. Ya, Romo mau kerja dulu. Yang penting adik-adik juga kerja ya. Kerjakan PR, kerjakan tugas dari orang tua, kerjakan tugas dari guru agama ya. Kita bekerja bareng, adik-adik juga bekerja, Romo juga bekerja. Dan disitulah kita akan menjadi anak-anak Allah yang diberkati oleh Tuhan. Amin. Halo adik-adik, jumpa lagi dengan Kak Tina di Pia Pendalaman Iman Anak Paroki Hati Kudus Yesus Tegal. Bagaimana kabar adik-adik? Semoga adik-adik semua sehat selalu ya. Nah, untuk selalu menjadi sehat, adik-adik jangan lupa ya, adik-adik mesti rajin cuci tangan. Dan kalau adik-adik keluar rumah, jangan lupa harus memakai masker. Nah, adik-adik, hari ini adalah hari Minggu ketiga di bulan Kitab Suci Nasional. Sebelum memulai acara ini, adik-adik siapkan hati ya. Yuk, kita mau berdoa bersama. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dalam nama Roh Kudus. Amin, amin, amin. Kami berkumpul Tuhan di hadapan
Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Terima kasih Bapa atas segala berkat-Mu. Engkau berkati kami, anak-anak-Mu ini. Ya Bapa, sebentar lagi kami akan mengikuti sekolah minggu. Berkati kami Bapa, jadikanlah kami anak-anak-Mu yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, adik-adik, gimana? Sudah siap untuk sekolah minggu hari ini? Yo, adik-adik, untuk lebih semangat lagi, kita mau yel-yel ya. Nah, kalau Kak Tina bilang Laskar Kristus, adik-adik jawabnya siap gerak. Oh, yang tegas ya, siap gerak. Nah, kalau Kak Tina bilang anak Tuhan, adik-adik jawabnya yes, yes. Wow, kita bangga loh jadi anak Tuhan. Jadi harus yes, yes, yang semangat ya. Yuk, kita bareng-bareng yuk, ya. Anak Kristus, siap gerak. Anak Tuhan, yes. Nah, kita semua disayang sama Tuhan. Kita semua dijaga oleh Tuhan. Kita semua ditampingi oleh Tuhan. Tuhan itu adik-adik melihat loh apa yang adik-adik sedang berbuat. Nah, kalau adik-adik sedang sedih nih, Tuhan juga melihat. Adik-adik sedang gembira, sedang senang, Tuhan juga melihat. Adik-adik sedang cemberut, nah, Tuhan juga melihat. Apalagi kalau adik-adik sedang marah-marah nih, Tuhan juga melihat. Nah, adik-adik, kita nyanyi bareng yuk. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, apa yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, apa yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Nah, adik-adik, kita tadi udah nyanyi bareng ya. Sekarang kita mau siapkan hati kita, buka hati dan buka telinga kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Suster Liva dan Kak Maria. Hai adik-adik, jumpa lagi dengan Suster Liva dan Kak Maria. Apa kabar semuanya? Tentunya luar biasa. Sehat dan tetap semangat. Hari ini Suster Liva dan Kak Maria ingin bercerita loh. Cerita apa ya, Suster? Nah, anak-anak, sebelum Suster bercerita, Suster akan tanya dulu ya sama anak-anak. Masih ingat nggak tema 1 dan 2 yang anak-anak sudah ikutin 2 minggu yang lalu? Apa ya kira-kira? Coba. Tema 1 apa ya, Kak? Apa ya? Aku anak Allah. Dan tema 2, aku solidar dengan sesama. Dan sekarang ini kita memasuki pertemuan yang ketiga. Dengan tema apa ya, Kak Maria? Temanya adalah aku diberi tugas oleh Allah. Nah, tugasnya itu apa, Kak Maria kira-kira? Apa
suster tugasnya suster? Tugasnya ada loh sebagai anak Allah. Tetapi sebelum kita mendengarkan tugas apa dari Tuhan, kita akan mendengarkan dulu sedikit cerita yang akan kita ambil dari Injil Lukas bab 5 ayat 1 sampai 11. Nah, tugasnya itu apa ya? Tentang Iya, apa ya, Kak? Ayo adik-adik dengerin suster mau bercerita. Oke. Yesus mengajak kita menjadi penjala manusia. Bagaimana menjadi penjala manusia? Nah, ketika itu Tuhan Yesus ada di tepi danau Genesaret. Nah, pada saat itu Tuhan Yesus mengajar kepada banyak orang dan tiba-tiba di sebelah di sana itu ada perahu. Ada 2 perahu. Siapa perahunya? Nah, Punya Kak Maria. Oh, bukan. Perahu itu adalah punya murid-muridnya dan Tuhan Yesus naik di atas perahunya Simon Petrus. Wah, senang sekali naik di atas perahu ya. Lalu Tuhan Yesus melanjutkan ceritanya, mengajarkan firman kepada orang banyak ya pada saat itu. Dan Selesai selesai mengajar, Tuhan Yesus menyuruh Simon Petrus menyuruh apa suster? oh, coba tolaklah perahumu semakin dalam lagi jauh dari pantai. Biar apa ya? Kata Simon Petrus, saya sudah bekerja keras, tapi karena engkau yang menyuruh, Simon Petrus mau melakukannya. Oh, lalu bagaimana dia menebarkan jalannya? 1, 2, 3. Iya, biru. Wow, ikannya langsung tarik masuk. Aduh, penuh. Aduh, berat sekali. Sampai kapalnya hampir Wah, sampai tenggelam. tenggelam. Dan murid-muridnya ada yang takut. Aduh, takut. Ini nanti tenggelam perahunya. Tetapi Tuhan Yesus bilang apa ya? Jangan takut. Mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia. Oke adik-adik, dan bagaimana caranya kita menjala manusia, Kak Maria? Menjala kita tarik Oh enggak ya, Tuhan Yesus mengajak kita menjala manusia itu dengan mengajak siapa saja sesama kita itu siapa ya? Di rumah itu ada papa, ada mama, kakak dan adik. Itulah tugas kita untuk mengajak papa mamamu dalam bulan kitab suci ini untuk apa? untuk baca kitab suci ya. Ajak papa mama ya yang membaca. Iya, membaca. Lalu apalagi sebagai anak sekolah minggu kita buat apa? Ngajak teman-teman dan kita sendiri sebagai anak untuk ikut sekolah minggu melalui apa Kak Maria? Live streaming. Wow. Pakai Ya. bajunya baju piyama. Oh, enggak. Kalau kita mau ikut sekolah minggu kan kita harus pakai baju yang rapi, mandi dulu, gosok gigi dulu, lalu biar kita siap untuk mendengarkan firman Tuhan dan juga beraktivitas Iya. bersama kakak-kakak di mana? Di sekolah minggu. Juga bisa juga Live streaming, iya. Dan sekolah minggu juga ada juga yang di YouTube ya, ada di channel YouTube, ada di mana lagi Facebook juga. Oke, semuanya itu para pihak yang menyediakan semuanya itu untuk anak-anak biar anak-anak semakin dekat dengan Tuhan. Ya, dan jangan lupa juga berdoa. Iya, itu tugas kita sebagai anak, mengajak teman, mengajak kakak dan adik dan siapa saja untuk ikut berdoa biar dekat dengan Tuhan. Apalagi pada saat ini masa pandemi, kita juga berdoa supaya COVID yang ada saat ini cepat berlalu dan kita semua boleh datang ke sekolah minggu aktif lagi untuk sekolah minggu dan pergi ke sekolah dan aktivitas yang lain. Nah, sekarang anak-anak juga akan mempunyai tugas yang lain yaitu membuat kreativitas. Bahan-bahannya itu ada tas warna biru, beberapa gambar ikan, stick, benang, lem atau double tap, isolasi, dan ballpoint.
Lalu kita tempel beberapa gambar ikan ya suster ya. Iya, ikannya banyak sekali Macam-macam. ya. Nah, ikan koi. Nanti jadinya seperti ini. Di atasnya ada tulisan ayat hafalan. Ayat hafalan. Dari Lukas bab Bab 5 5 ayat 10. Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia. Di Kertas ini, di atasnya ini. boleh di bawahnya kalau tidak cukup. Oke. Oke, adik-adik. Bisa kan? Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan hari ini. Apa ya firman Tuhan hari ini? Adik-adik ada yang tahu? Oh, tadi Suster Liva dan Kak Maria berbicara tentang Simon Petrus yang tadinya penjala ikan diubah menjadi penjala manusia. Nah, Tuhan memanggil kita semua untuk membawa sukacita kepada sesama. Seperti Simon Petrus, kita, Kak Tina dan adik-adik semua juga diberi tugas loh oleh Tuhan untuk mengajak sesama kita lebih dekat dan mengenal lebih dekat lagi dengan Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, gimana caranya untuk mengajak mereka semua? Nah, adik-adik, jangan lupa ya, kita mendapat tugas dari Tuhan untuk mengajak mama, untuk mengajak papa, untuk mengajak kakak, untuk mengajak adik, dan mengajak teman-teman untuk lebih dekat dan lebih mengenal lagi Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, untuk itu adik-adik harus mengajak mereka untuk lebih rajin lagi mengikuti misa, untuk lebih rajin lagi berdoa, untuk lebih rajin lagi membaca kitab suci. Nah, adik-adik, tadi Suster Liva dan Kak Maria juga sudah memberikan kreativitas dan ayat hafalan untuk minggu depan. Kreativitas dan ayat hafalan bisa adik-adik upload di Facebook dan di tag di Facebook sekami. Nah, adik-adik, sekarang kita mau lihat yuk siapa saja sih yang minggu lalu mengumpulkan kreativitas dan ayat hafalan. Yuk kita lihat yuk adik-adik. Hai kakak-kakak, saya mau ayat hafalan Matius bab 25 ayat 40. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Bye-bye kakak-kakak. Terima kasih. Matius bab 25
Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Matius 25 ayat 40. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Shalom, nama aku Ella. Ayat hafalan minggu ini Matius 25 ayat 40. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudara-saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukan untuk aku. Bye-bye. Muah. Matius 25 ayat 40. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Bye-bye. Matius 25 ayat 40. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang telah kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Matius 25 ayat 40. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang saudaraku yang hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Matius 25 ayat 40. Sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Ayat hafalan Matius 25 ayat 40. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu melakukannya untuk aku. Terima kasih. Matius 25 ayat 40. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan
untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Terima kasih. Hai teman-teman, saya Risa Dansal akan membacakan ayat hafalan Matius 25 ayat 40 berbunyi, aku berkata kepadamu sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seseorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Saya Naris, saya akan hafalan Matius 25 ayat 40. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Terima kasih kakak. melakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Hai kakak, hai teman-teman, aku mau ayat hafalan Matius 25 ayat 40. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Halo, nama saya Tania. Saya akan melakukan ayat hafalan Matius bab 25 ayat 40. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukan untuk aku. Terima kasih, dadah. Kakak-kakak, hai teman-teman, saya mau ayat hafalan, dengarkan ya. Matius 25 ayat 40. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Terima kasih. Hai, nama saya Tasya. Ayat hafalan Matius bab 25 ayat 40. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukan untuk aku. Terima kasih. Halo kakak, nama saya Felicia, kelas 2 SD. Ayat hafalan Matius 25 ayat 40. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah satu seorang dari saudaraku
Hai, nama saya Alex. Alex mengabarkan Injil Matius 40. Aku berkata kepadamu, sesungguh segala sesuatu yang kamu lakukan untuk seorang dari saudaraku yang paling hina, kamu telah lakukan untuk aku. Thank you. Adik-adik, bagus-bagus semua ya kreativitas dan ayat hafalannya. Nah, adik-adik yang tadi sudah ditayangkan untuk kreativitas dan ayat hafalannya bisa mengambil hadiahnya loh di kantor sekretariat Paroki Hati Kudus Yesus di setiap hari dan di jam kerja. Nah, adik-adik, tadi kita kan sudah mendapatkan tugas nih dari Tuhan untuk mengajak sesama untuk lebih semangat lagi. Yuk, kita nyanyi bareng yuk. Satu anak Tuhan pergi sekolah minggu. Satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Dua anak Tuhan pergi sekolah minggu. Satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Tiga anak Tuhan pergi sekolah minggu. Tiga, dua, satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Empat anak Tuhan pergi sekolah minggu. Empat, tiga, dua, satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Lima anak Tuhan pergi sekolah minggu. Lima, empat, tiga, dua, satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Adik-adik, tidak terasa ya kita sudah di penghujung acara. Nah, adik-adik, yuk kita siapkan hati kita untuk doa penutup. Yuk. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dalam nama Roh Kudus. Amin, amin, amin. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, sepanjang telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Terima kasih Bapa atas segala berkat-Mu. Bapa, sebentar lagi kami akan mengikuti sekolah minggu. Berkati kami Bapa untuk menjadi anak-anak yang baik. Terima kasih Yesus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.